Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari tim kelompok 4 yang beranggota Dian Yuslinawati, Indah Mistol Hidayah, dan Nur Hapipah Darmi. Di sini kami membahas materi tentang kurikulum Raudatul Atfal. Sebelum saya membahas materi kurikulum Raudatul Atfal, apakah bunda-bunda ada yang tahu apa itu kurikulum RA? Nah, di sini saya akan mengulas apa itu kurikulum RA. Raudatul Atfal berasal dari kata rauda yang berarti tanaman dan atfal yang berarti anak-anak. Muhammadiyah cenderung menggunakan kata Utsanul Atfal untuk lembaga yang bermakna dengan Raudatul Atfal merupakan salah satu lembaga pendidikan prasekolah. Kurikulum Raudatul Atfal ini disusun berdasarkan nilai Islam dan tunjangan pertimbangan yuridis, teoritis, filosofi, sosiologis, dan pedagogis. Kurikulum RA mempunyai karakteristik tersendiri dan fokus kepada aspek perkembangan anak, transformasi, internalisasi, dan nilai-nilai spiritual keislaman yang urgensinya pada pembentukan karakter perkembangan anak. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan dari teman saya yaitu Indah Mistol Hidayah. Saya akan membahas tentang karakteristik kurikulum RA. Yang pertama yaitu pembentukan sikap spiritual dan sosial anak berdasarkan nilai-nilai Islam. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama, rasa ingin tahu hidup sehat, berpikir positif, dan percaya diri, mampu menyesuaikan diri santun dalam berinteraksi dengan keluarga maupun teman dan guru di lingkungan rumah, tempat bermain, dan lembaga RA. Selanjutnya yaitu 2. Mempertimbangkan tahapan tumbuh kembang anak, potensi, minat, dan karakteristik anak, memperhatikan aspek perkembangan. Kurikulum menetapkan anak sebagai pusat tujuan. Kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia dan selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik anak sebagai kekhasan perkembangan individu anak. Yang ketiga yaitu holistik integratif. Komponen kurikulum yang disusun mencakup keseluruhan ranah perkembangan holistik dalam kompetensi dasar yang dimuat dalam Panduan Kurikulum 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Integratif dimaksudkan adalah segala upaya yang dilakukan dengan menggunakan langkah terpadu, baik pada upaya pemenuhan layanan pedagogis, layanan kesehatan, pelayanan gizi, maupun layanan perlindungan. Yang keempat yaitu dilaksanakan dengan cara belajar melalui bermain. Kurikulum disusun untuk membuka kesempatan belajar anak membangun pengalaman dalam proses transmisi, transaksi, dan informasi, keterampilan, nilai-nilai, dan karakter di bawah bimbingan pendidik. Yang kelima yaitu mempertimbangkan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum PAUD bersifat inklusif dan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak baik dari aspek jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik, maupun fisikis, sehingga semua anak terfasilitasi sesuai dengan potensi masing-masing tanpa ada diskriminasi aspek ataupun fisik. Yang keenam yaitu berkesinambungan atau kontinum perkembangan anak dari lahir hingga usia 6 tahun. Kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal atau tujuan pendidikan,
nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan berkesinambungan horizontal antara tahapan perkembangan dari bayi, balita, dan prasekolah merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu 7. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Penyusunan kurikulum dan memanfaatkan perkembangan keilmuan dan teknologi untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sepanjang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakteristik yang ingin dibangun, dan seni budaya Indonesia. Yang ke-8 yaitu memperhatikan sosial budaya. Kurikulum disusun dengan memasukkan karakteristik, potensi, kondisi, dan budaya dukung yang dimiliki satuan tersebut, dengan memasukkan budaya lokal sebagai dari kearifan lokal dalam proses pembelajaran, membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Yang ke-9 ada pengalaman memberi pengalaman belajar. Penyusunan kurikulum dan pelaksanaannya memberikan pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, dan budaya Indonesia. Yang terakhir yaitu memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan untuk membangun kesesuaian antara berbagai hal, untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai objek dalam kurikulum, tetapi sebagai sumber pembelajaran bagi anak usia dini. Pengenalan sosial budaya sejak usia dini dalam rangka memupuk rasa nasionalisme dan cinta budaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dian Yustinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dian Yustinawati akan menjelaskan tentang isi dan proses pembelajaran RA. Keputusan Menteri Agama Nomor 729 Tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Raudatul Anfal dan 9 petunjuk teknik pembelajaran dan penilaian siswa Raudatul Anfal, yaitu 1. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2761 tentang petunjuk teknis satuan pendidikan Raudatul Anfal. 2. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2762 tentang petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembelajaran di Raudatul Anfal. 3. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2763 tentang petunjuk pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di Raudatul Anfal. 4. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2764 tentang petunjuk teknis pengembangan bahan ajar di Raudatul Anfal. 5. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2765 tentang petunjuk teknis strategi pengembangan anak Raudatul Anfal. 6. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2766 tentang petunjuk teknis penilaian perkembangan anak di Raudatul Anfal. 7. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2767 tentang petunjuk teknis deteksi dini tumbuh kembang anak Raudatul Anfal. 8.
SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2768 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Raudatul Anfal. 9. SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2769 tentang petunjuk teknis pemberdayaan orang tua di Raudatul Anfal. Implementasi kurikulum Raudatul Anfal menurut kesiapan semua pihak agar dapat dalam mengelola pembelajaran dan dapat lebih adaptif, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bersifat holistik, interaktif. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran RA. Metode pembelajaran adalah yang dilakukan guru dalam membimbing peserta didik agar mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang biasa digunakan di TK antara lain: A. Metode bercerita. Metode bercerita adalah cara bertutur kata dengan menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan. Yang B itu metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap berupa kegiatan bercakap atau bertanya jawab antar anak dengan guru atau antar anak dengan anak. Yang C itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertentu kepada anak. Yang terakhir atau yang D itu metode karya wisata. Metode karya wisata dilakukan dengan mengajak anak mengunjungi objek-objek yang telah ditentukan sesuai dengan tema. Sekian, terima kasih.